Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Mahasiswaku, kita bertemu kembali di mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kurikulum, di mana hal ini kita akan diskusikan, kita akan menyampaikan terkait dengan jenis-jenis kurikulum. Kalau kemarin kita sudah membicarakan terkait dengan fungsi kurikulum, peranan kurikulum, kita sudah bahas tuntas. Namun pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan dan membicarakan terkait dengan jenis-jenis kurikulum. Nah, baik, pada kesempatan kali ini bahwa ada beberapa jenis-jenis dalam kurikulum. Yang pertama adalah subjek kurikulum, di mana kurikulum merupakan mata pelajaran terpisah atau tidak menyatu. Yang kedua adalah kurikulum sebagai korelasi atau pelajaran saling berhubungan. Dan yang ketiga, integrate kurikulum, yakni kurikulum terpadu. Dan yang keempat adalah board kurikulum, di mana board kurikulum ini mengkombinasikan beberapa mata pelajaran tentunya. Dari 4 jenis inilah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tuntas dari 4 jenis kurikulum tentunya. Nah, kita akan masuk pada subjek kurikulum, bahwa subjek kurikulum ini merupakan kurikulum ini dikatakan demikian karena data-data pelajaran disajikan pada peserta didik dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang terpisah dari satu dengan yang lainnya. Kurikulum ini dengan tegas memisahkan antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Umpama mata pelajaran biologi dengan pengetahuan sosial atau mata pelajaran yang lainnya. Inilah kemudian yang dimaksud dengan subjek kurikulum, di mana kurikulum mata pelajaran ini terpisah atau tidak menyatu dari mata pelajaran yang lainnya. Ada rumpun keilmuan di mana rumpun-rumpun itu kemudian akan dikelompokkan seperti apa yang sudah saya sampaikan. Ada pelajaran biologi dengan ilmu sosial, tentu akan rumpunnya akan berbeda tentunya, atau dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua adalah kurikulum korelasi atau pelajaran saling berhubungan, di mana mata pelajaran dalam kurikulum ini harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa sehingga yang satu memperkuat yang lainnya, yang satu melengkapi ke yang lainnya. Jadi di sini bahwa mata pelajaran itu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak berdiri sendiri.
Salah satu contoh adalah ada mata pelajaran ekonomi. Maka di situ ada juga mata pelajaran akuntansi. Maka secara tidak langsung mata pelajaran kedua-duanya itu mempunyai keterkaitan, sehingga saling melengkapi dari mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Itulah jenis-jenis kurikulum yang kedua. Dan jenis kurikulum yang ketiga adalah integrat kurikulum atau kurikulum terpadu. Bahwa kurikulum terpadu ini terintegrasi, berpaduan atau koordinasi, harmoni, kebulatan, keseluruhan, dan lain-lainnya, bahwa integrat kurikulum meniadakan batasan-batasan antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Bahwa mata pelajaran merupakan beberapa unit-unit yang kemudian kita kumpulkan menjadi struktur mata pelajaran. Dan jenis-jenis kurikulum yang keempat itu adalah broad kurikulum, di mana broad kurikulum ini adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. Sekali lagi saya ulangi bahwa broad kurikulum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. Misalnya, ada fisika, ada kimia, biologi. Disatukan menjadi ilmu pengetahuan alam, yakni yang sering kita kenal yaitu adalah IPA. Rumpun IPA inilah yang kemudian yang dimaksud dengan broad kurikulum. Mempunyai satu rumpun, mempunyai satu rumpun yang kemudian di dalam rumpun-rumpun tersebut mempunyai beberapa mata pelajaran di dalamnya. Seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Itu yang kemudian disatukan dalam satu rumpun menjadi ilmu pengetahuan alam, atau bisa kita singkat dengan IPA. Dan seterusnya. Seperti IPS, ilmu pengetahuan sosial, di mana di dalamnya ada mata pelajaran tentang sosiologi, ada ekonomi, ada akuntansi, dan seterusnya. Begitu juga ada muatan lokal yang menjadi ciri khas seperti apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa muatan lokal tentu berisi mata pelajaran yang sifatnya lokal, yakni sebagai salah satu identitas atau ciri khas kelembagaan atau institusi atau sekolah tertentu. Seperti halnya ada bahasa Madura, atau kalau di pesantren juga ada muatan lokal, ada kitab kuning, ada terkait dengan mata pelajaran yang itu menjadi suatu ciri khas dari sekolah itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan broad kurikulum. Nah, tentu dari beberapa jenis ini, dari 4 jenis ini tentu mempunyai keunggulan atau mempunyai kelebihan ketika kita menganalisis lebih dalam, menganalisis secara mendalam. Tentu dari 4 jenis ini mempunyai kelebihan atau keunggulan dan juga memiliki kelemahan-kelemahan di dalam kurikulum ini.
Maka perlu saya sampaikan bahwa kelebihan atau keunggulan atau kelemahan-kelemahan kurikulum ini, yang pertama adalah subjek kurikulum, di mana kurikulum mata pelajaran ini yang terpisah atau tidak menyatu ini mempunyai kelebihan atau keunggulan atau kekurangan atau kelemahan di dalam kurikulum ini. Nah, kelebihan atau keunggulan dalam subjek kurikulum atau kurikulum mata pelajaran terpisah atau tidak menyatu, yang pertama adalah keunggulannya adalah bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan tentunya. Sekali lagi, kelebihan atau keunggulan ini adalah keunggulan dari subjek kurikulum bahwa bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Hal ini karena setiap bahan telah disusun dan diuraikan secara sistematis dan logis dengan mengikuti urutan yang tepat, yaitu dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks. Itu keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua adalah bahwa organisasi kurikulum atau struktur kurikulum bentuk ini sangat sederhana, tidak rumit, tidak jelimet, sangat sederhana karena sehingga mudah direncanakan dan mudah dilaksanakan, dan mudah juga diadakan perubahan jika diperlukan. Itulah kelebihan atau keunggulan dari subjek kurikulum. Sementara sisi lain, yaitu kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dalam kurikulum subjek kurikulum ini, yang pertama adalah kurikulum ini memberikan mata pelajaran yang lepas, yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kurikulum ini tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, bahwa kurikulum ini menyampaikan pengalaman setiap manusia yang lampau dalam bentuk yang sistematis dan logis. Biasanya hal ini lebih menekankan kepada pengalaman-pengalaman terdahulu. Terus yang berikutnya juga kelemahan dalam kurikulum ini bahwa tujuan kurikulum ini terlampau terbatas. Sehingga sangat sederhana dalam memahami dan memaknai. Dan yang kelima, kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir. Kurang memperdalam atau mendalami terhadap bagaimana siswa mampu mengeksplor terhadap beberapa gagasan-gagasan untuk bisa belajar secara mandiri, sehingga kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan tersebut, kemampuan dalam berpikir, baik berpikir nalar, baik itu berpikir kritis, dan berpikir yang lainnya. Dan yang keenam, terhadap kelemahan-kelemahan kurikulum ini adalah kurikulum ini cenderung menjadi statis atau ketinggalan zaman, tidak mengikuti perkembangan, sehingga selalu ketinggalan zaman, tidak mengupdate terhadap perubahan-perubahan yang terkini. Itulah kelemahan-kelemahan dari kurikulum ini, dari kurikulum subjek kurikulum ini, kurikulum mata pelajaran terpisah atau tidak menyatu. Nah, itu keunggulan atau kelemahan
dari subjek kurikulum. Dan yang berikutnya, kurikulum korelasi atau pelajaran saling berhubungan ini juga memiliki keunggulan-keunggulan dan juga memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, keunggulan dari kurikulum ini, yakni kurikulum korelasi atau pelajaran saling berhubungan, bahwa yang pertama adalah adanya korelasi antar berbagai mata pelajaran yang dapat menopang kebulatan, pengalaman, dan pengetahuan peserta didik berhubung mereka menerimanya tidak secara terpisah-pisah. Jadi kompleks, utuh, berkesinambungan. Dan kelebihan atau keunggulan yang kedua adalah pengetahuan murid lebih integral, tidak terlepas-lepas, yakni pengetahuan murid itu yang diterima, pengetahuan murid yang siswa yang diterima itu tentu terpadu, tidak terpisah-pisah. Dan yang ketiga, mampu untuk merangsang minat siswa untuk giat dan semangat dalam belajar. Itu keunggulan. Nah, sementara kelemahan-kelemahan kurikulum ini pada kurikulum korelasi adalah yang pertama, sulit untuk menghubungkan dengan masalah-masalah yang hangat dalam kehidupan. Sebab dasarnya adalah subjek kurikulum atau subjek kuruler. Nah, yang kedua, tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam untuk sesuatu mata pelajaran, sehingga kurang cukup untuk bekal mengikuti pelajaran di jenjang berikutnya. Itulah kelemahan-kelemahan pada kurikulum korelasi atau pelajaran yang saling berhubungan ini. Dan yang kurikulum yang ketiga, integrat kurikulum atau kurikulum terpadu, juga memiliki keunggulan dan juga memiliki kelemahan. Nah, kelebihan atau keunggulan kurikulum integrat kurikulum atau kurikulum terpadu ini, yang pertama adalah yang dipelajari peserta didik itu merupakan inti yang bertalian erat, bukan fakta yang terlepas. Artinya apa? Bahwa peserta didik dalam mempelajari suatu mata pelajaran ini mempunyai hubungan yang erat antara yang lainnya, dan juga bukan suatu fakta yang kemudian terlepas. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Terus yang kedua, sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentunya, mengupdate dari perkembangan keilmuan, dan peserta didik dihadapkan pada masalah yang berarti dalam kehidupan, sehingga peserta didik bisa mengaktualisasikan terhadap perubahan-perubahan sosial di lingkungan masyarakat umpama, sehingga apa yang peserta didik rekam dalam kehidupan masyarakat kemudian mampu untuk diaktualisasikan atau mampu untuk disampaikan sebagai bahan pembelajaran untuk bisa kita peserta didik untuk bisa menjadi bahan pembelajaran sebagai bentuk kegiatan nyata di masyarakat. Terus yang kelebihan atau keunggulan yang ketiga, memungkinkan hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat. Bahwa sekolah dengan masyarakat ini
tidak bisa kita maknai satu persatu, atau tidak bisa kita kemudian dimaknai secara terpisah. Karena sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai hubungan erat dengan masyarakat. Keunggulan yang berikutnya terkait dengan kurikulum ini merupakan kesesuaian dengan paham berdemokrasi. Di negara kita menggunakan paham demokrasi, tentu bagaimana peserta didik atau siswa mampu berdemokrasi baik di dalam sekolah maupun di dalam kelas, sehingga saling menghargai, saling menghormati, saling memahami antar sesama, mampu untuk berpendapat, mampu untuk menghargai pendapat orang lain. Inilah bagaimana peserta didik mampu untuk berdemokrasi selama berada di sekolah, selama dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, kelebihan atau keunggulan yang berikutnya, bahwa kurikulum ini mudah disesuaikan dengan minat atau bakat peserta didik, kesanggupan dan kematangan peserta didik sebagai kelompok maupun sebagai individu. Baik secara individu perorangan maupun sebagai kelompok yang kemudian mampu untuk mematangkan pola pikir, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dengan kelompoknya, sehingga dalam belajar mandiri itu bisa belajar saling berkolaborasi, tentu bisa dilakukan oleh peserta didik. Nah, yang berikutnya, kelemahan-kelemahan dalam kurikulum integratif kurikulum ini atau kurikulum terpadu ini tidak mempunyai struktur mata pelajaran yang logis dan sistematis. Dan yang ketiga, kurikulum ini memberatkan tugas guru. Nah, kalau boleh kita jujur bahwa guru banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak hal dari sisi administrasi maupun dari sisi penugasan bagi guru. Terus yang berikutnya, kurikulum ini juga tidak memungkinkan ujian umum, dalam artian bahwa kurang maksimal ketika akan diadakannya suatu ujian secara umum. Nah, yang kelima, anak-anak dianggap tidak sanggup menentukan kurikulum. Dan yang keenam, bahwa alat-alat sangat kurang untuk menjalankan kurikulum. Artinya apa? Bahwa kurikulum ini tentu tidak lepas dari yang namanya sarana prasarana dalam rangka untuk menjalankan suatu kurikulum yang bersifat integrasi kurikulum atau kurikulum yang terpadu. Yang keempat adalah about kurikulum atau kurikulum luas, bahwa juga memiliki kelebihan atau keunggulan kurikulum ini. Yang pertama adalah korelasi memajukan integrasi pengetahuan pada peserta didik. Itu yang pertama, yakni korelasi memajukan dan secara integrasi terhadap pengetahuan pada peserta didik. Dan yang kedua, bahwa minat peserta didik bertambah apabila ia melihat hubungan antara pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Jadi minat peserta didik akan bertambah apabila ia melihat hubungan antara pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.
Dan yang ketiga, pengertian murid atau pengertian peserta didik tentang sesuatu, ya, tentang sesuatu lebih mendalam bila didapat penjelasan dari berbagai mata pelajaran yang ada. Keempat, korelasi memberikan pengertian yang lebih luas karena diperoleh pandangan dari berbagai sudut, baik dari berbagai sudut, ya. Terus, dan tidak hanya dari satu pelajaran saja, akan tetapi dari berbagai mata pelajaran yang diampuh. Dan yang berikutnya, unggulan dari About Kurikulum ini adalah korelasi memungkinkan peserta didik menggunakan pengetahuannya lebih fungsional, lebih maksimal. Dan yang keenam, korelasi antara mata pelajaran, kelebihan mengutamakan pengertian dan prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta-fakta yang ada, fakta-fakta di lapangan. Itulah keunggulan dari kurikulum About Kurikulum atau kurikulum luas. Sementara kelemahan atau kekurangan dari jenis kurikulum yang keempat ini, About Kurikulum ini, yang pertama adalah kurikulum ini pada hakikatnya kurikulum yang subjek dan tidak menggunakan bahan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan dan minat peserta didik serta masalah-masalah yang hangat yang dihadapi oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan sehari-hari itu bisa kita tarik sebagai bahan untuk melakukan persepsi dalam proses pembelajaran. Nah, kelemahan yang kedua terkait dengan kurikulum ini, bahwa tidak memberikan pengetahuan yang sistematis serta mendalam mengenai berbagai mata pelajaran yang ada. Dan yang ketiga, guru atau pendidik sering tidak menguasai pendekatan interdisipliner jika spesialisnya geografi. Ia akan mengutamakan geografi dan menjadikan sejarah kewarganegaraan atau ekonomi sebagai pelajaran pembantu. Artinya apa? Bahwa dari beberapa mata kuliah, dari beberapa pelajaran yang menjadi pelajaran bagi peserta didik itu, guru itu tidak bisa kemudian melakukan pendekatan secara interdisipliner yang tentu membutuhkan beberapa keahlian tertentu untuk bagaimana lebih menguasai terhadap kurikulum, menguasai lebih pada mata pelajaran. Nah, inilah kelemahan atau kekurangan dari About Kurikulum. Tentu dari jenis kurikulum ini ada 4 jenis kurikulum, yang dari 4 inilah kemudian mempunyai 4 kelemahan dan 4 keunggulan dari setiap masing-masing jenis-jenis kurikulum. Nah, itu barangkali yang bisa
saya sampaikan. Semoga pertemuan kali ini kalian dapat belajar dengan baik dan mampu untuk mengeksplor dari berbagai sumber referensi, dari berbagai sumber buku untuk lebih memahami dari berbagai jenis-jenis kurikulum. Selamat belajar, semangat belajar, dan semangat berprestasi. Semoga pembahasan kali ini kita bisa memetik hikmah, bisa memberikan pemahaman baru terhadap hasanah keilmuan tentang pengembangan kurikulum. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan bagi kalian semua. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.